Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nia Utami Dwi Ramawati. Saya dari kelas MBS 1C dengan NIM 2352111009. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Nah, bagaimana sih sejarahnya gitu kan? Nah, masa kejayaan Islam terutama antara abad ke-7 Masehi sampai ke-13 Masehi merupakan periode penting dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran di dunia Islam. Nah, pada masa kejayaan kekuasaan Islam, khususnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu berkembang sangat maju dan pesat sehingga membawa Islam pada masa keemasannya. Nah, dalam sejarah Islam kita mengenal nama-nama seperti Al-Mansur, Al-Ma'mun, dan Harun ar-Rasyid yang memberikan perhatian teramat besar bagi perkembangan ilmu di dunia Islam. Nah, yang pertama pada masa pemerintahan Al-Mansur, nah misalnya nih proses penerjemahannya karya-karya filosofi Yunani ke dalam bahasa Arab berjalan dengan pesat. Al-Mansur telah memerintahkan penerjemah naskah-naskah Yunani mengenai filsafat dan ilmu dengan memberi imbalan yang besar kepada para ahli bahasa atau penerjemah. Nah, yang kedua pada masa Harun ar-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi. Nah, proses penerjemah itu juga masih terus berlangsung. Harun memerintahkan Yohanna atau Yahya ibnu Masawuh, seorang dokter istana, untuk menerjemahkan buku-buku kuno mengenai kedokterannya. Nah, di masa itu juga diterjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi. Nah, yang ketiga pada masa selanjutnya ini ada Al-Khawarizmi. Nah, Al-Khawarizmi ini salah satunya berkontribusi terbesar Al-Khawarizmi adalah di bidang matematika. Nah, beliau dikenal sebagai Bapak Al-Jabar karena karyanya yang berjudul Kitab Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Nah, perkembangan ilmu selanjutnya Al-Ma'mun. Beliau telah berjasa dalam mengembangkan ilmu di dunia Islam dengan membangun Bait Al-Hikmah yang terdiri dari sebuah perpustakaan, sebuah observatorium, dan sebuah departemen penerjemahan. Dan orang terpenting di Bait Al-Hikmah adalah Hunain, seorang murid Musawah yang telah berjasa menerjemahkan buku-buku Plato, yaitu Aristoteles, Ganelus, Apollonius, dan Archimedes. Nah, tokoh selanjutnya yaitu Al-Kindi. Selain tokoh tadi yang sudah dijelaskan, kita juga mengenal tokoh Al-Kindi. Al-Kindi dikenal sebagai Abu Yusuf Yakub dan Ibnu Ishaq Al-Kindi. Beliau adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan ahli matematika dan bahasa Arab yang hidup pada abad ke-9. Nah, beliau dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat pada masa kejayaan Islam. Nah, salah satu kontribusi terbesar Al-Kindi adalah dalam bidang filsafat. Beliau dianggap sebagai salah satu pendiri filsafat Islam dan memadukan pemikiran Yunani klasik dan ajaran Islam. Al-Kindi menulis banyak karya filosofis yang membahas berbagai topik termasuk logika, metafisika, etika, dan filsafat alam. Selanjutnya ada Al-Farabi. Al-Farabi membuat kontribusi penting dalam bidang filsafat. Beliau menggabungkan pemikiran Yunani klasik dengan ajaran Islam dan dikenal sebagai salah satu tokoh utama dengan aliran filsafat alam. Beliau menulis banyak karya filosofis yang membahas berbagai topik termasuk etika, politik, metafisika, logika, dan filsafat agama. Nah, salah satu karya terkenal Al-Farabi adalah Al-Madinah Al-Fadilah atau The Virtuous City, di mana beliau menggambarkan sebuah masyarakat yang ideal yang didasarkan pada keadilan, kebijaksanaan, dan kesempurnaan moral. Nah, selain adanya perkembangan ilmu yang dapat dikategorikan ke dalam bidang eksakta, matematika, fisika, kimia, geometri, lain-lain, sejarah juga mencatat kemajuan ilmu-ilmu keislaman baik dalam bidang tafsir, hadis, ilmu fikih, usul fikih, dan dalam hadis. Perkembangan ilmu hadis dimulai sejak Imam Syafi'i menyusun kitabnya yang bernama Ar-Risalah. Kitab ini memuat problematika sanad dan matan hadis. Nah, pembahasan ilmu hadis
Yang pertama itu ada ilmu riwayah, yaitu suatu ilmu untuk mengetahui sabda atau perbuatan, pengakuan dan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi ketetapan, pengutipan, pembukuan dan pemeliharaan periwayatan. Nah, yang kedua ada ilmu riyah, yaitu ilmu yang membahas sanad dan matan dari segi diterima atau ditolaknya suatu hadis sehingga melahirkan kaidah yang berkaitan dengannya. Nah, di sini ada perkembangan ilmu fikih. Nah, perkembangan fikih melalui beberapa tahapan penting, antara lain yang pertama ada pada awal fikih muncul sebagai upaya untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tahap pembentukan mazhab. Pada periode selanjutnya munculnya berbagai mazhab fikih seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, yang ketiga ada tahap konsolidasi dan pengembangan. Setelah terbentuknya mazhab fikih, tahap ini ditandai dengan upaya konsolidasi dan perkembangan lebih lanjut dalam bidang fikih. Nah, yang keempat, tahap modern. Nah, pada era modern ilmu fikih mengalami perubahan dan penyusutan dengan perkembangan zaman. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Nah, perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam menjadi bukti pentingnya akan kontribusi besar peradaban Islam terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan pemikiran manusia, karena warisan ilmiah dan intelektual dari masa terus mempengaruhi dan menginspirasi dunia ilmiah hingga saat ini.